besar dunia, berharap hidup selalu terjaga. Namun tak semua bisa dijaga oleh harta dan kuasa. Saat hidup memberi, tanya langkah terasa lelah. Ada yang diam menjaga tanpa banyak kata. Pada akhirnya karma baik yang menjagamu, bukan harta, bukan kuasa. Pada akhirnya karma baik yang menjagamu, penjaga langkahmu. Karma baik menjagamu kini dan nanti. Berbuat baik dalam tindakan, berpikir baik dalam batin, berkata baik dengan kesadaran, melatih diri setiap hari. Walau kebaikan tampak kecil, sering tak diperhitungkan, namun benih itulah kelak yang kembali menjaga jalan. Karma baik yang menjagamu, datang dari arah tak terduga. Pada akhirnya karma baik yang menjagamu, penjaga langkahmu. Karma baik penjagamu kini dan nanti. Berbuat baik untuk dirimu, penjaga langkahmu sendiri. Karma baik menjagamu kini dan nanti, kini dan nanti. Kini dan nanti. Namo Buddhaya Sukehotu. Senang sekali bisa berada kembali di Anuruddha ya. Tapi saya lihat ini nggak ada satu bis ini. Kemarin waktu ke Bandung 3 bis ya. Nanti diajak lagi ya, 2 bisnya ini ketinggalan. Ketinggalan. Iya saya lihat, aduh senang banget ini pada jalan-jalan nggak ngajak-ngajak Dokter Erdi ini. Senang nggak kemarin? Senang ya? Mau sering-sering nggak? Mau ya? Bayar nggak sih kemarin? Bayar. Saya udah bilang sama Romo Jimmy, tolong dibikin absensi. Kalau yang 1 tahun nggak pernah bolos, kasih gratis. Kalau yang setengah-setengah bayarnya setengah ya. Kalau yang nggak pernah datang mau ikut bayarnya 2 kali buat nombokin. Setuju nggak begitu? Ya, biar rame ya. Oke. Ya bikin aturan gitu kan, biar rame. Oke, hari ini terima kasih sudah diundang oleh Romo Jimmy ya. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Oke, hari ini saya akan sharing dhamma ya, bukan ngajarin ya. Ingat nggak? Kira-kira kita minggu depan ada acara apa ya? Ada acara apa? Asada, betul. Ya, tanggal 29 Juli itu hari peringatan Asada. Tapi kita nanti ngadain Asada tanggal berapa Romo Jimmy? Tanggal 1 ya? Tanggal 1 Agustus. Jadi mesti lebih banyak ya. Paling nggak 2 bus datang ya. 2 bus penuh ya, harus itu ya. Nah, kita ada berapa sih kita punya hari besar umat Buddha? 4, siapa? Nomor 1 apa? Waisak, Athena, Aga Puja. Kalau diurutin pertama
Waisak, ya. Habis Waisak masuk ke Asada, terus Asada nanti masuk ke Katina, Katina nanti masuk ke Maga Puja. 4 itu berurutan, ya. Nah, dari Waisak ke Asada berapa lama ya? Nah, ada ceritanya itu. Sang Buddha setelah mencapai pencerahan sempurna, Sang Buddha 7 minggu masih ada di sana, di Bodh Gaya. Ya, 7 minggu berada di Bodh Gaya. Setelah 7 minggu, beliau baru jalan ke Taman Rusa Isipatana. Ya, lalu mengajarkan Dhamma jadi Asada. Nah, setelah Asada, kita masuk ke Katina. Karena udah mulai musim hujan, kalau di sini malah musim panas ya. Nah, itu setelah Katina berapa lama? Para biku berpuasa di wihara-wihara 3 bulan juga ya. Nah itu nanti baru setelah itu mereka lepas puasanya baru ketemu sama kita merayakan hari Katina. Oke, ingat ya. Nah, nanti bikin tour lagi, jangan ke Bandung lagi. Dharma Yatna ya. Kita jalan-jalan ke India, mau nggak? Tapi mesti nabung ya, mesti nabung. Bisa nggak nabung? Bisa lah. Orang mau naik haji aja 60 juta lebih kan, bisa bertekad. Sampai tukang bubur aja bisa naik haji. Nah, kita mungkin nggak sampai segitu biayanya ya, mungkin sekitar ya 20-an dapat kali 20-30 lah kira-kira. Ayo nabung. Kita juga menapak tilas ya perjalanan Sang Buddha. Saya udah pernah sekali. Ya, udah pernah sekali. Nah, kalau kita ngomong Waisak, Asada, Taman Rusa Isipatana, tempatnya di sini, di Sarat ya, tempat khotbah pertama Buddha. Jadi ada tempatnya. Jadi waktu saya ke sana jalannya, kita mulai dari Taman Lumbini, lihat tempat Sang Buddha dilahirkan, ya. Terus pergi ke Buddha mencapai di Bodh Gaya, lalu pergi ke Taman Rusa Isipatana sampai beliau meninggal di Kusinara. Itu jadi kita yakin semuanya itu ada dan nggak bohong gitu. Ya, nanti lain kali kalau diundang lagi saya akan cerita perjalanan Dharma Yatra. Ya, supaya nanti bisa punya cita-cita, aduh kapan saya nih bisa umroh gitu ya. Ada kutip ya. Kalau kita meniru saudara-saudara kita, kapan nih kita bisa umroh gitu ya. Jadi waktu saya izin di pabrik, itu kan lama itu, hampir 2 minggu lebih tuh. Dokter mau kemana sih katanya? Jalan-jalan mulu? Enggak, saya bilang mau umroh gitu. Nah itu saya izin ke perusahaan begitu. Nah itu nanti lihat semuanya ada. Jadi menambah yakin kita bahwa ini bukan karangan gitu. Ya tempat lain Sang Buddha masih ada segala macam. Dan kita kalau di sana di Taman Lumbini itu rasanya seneng banget gitu, kerasa kayak kita baru dapat anak, baru dapat cucu gitu ya, seneng kayak saya udah cucu, udah dapat anak belum ya. Nah, itu kayak begitu, seneng banget gitu. Tapi waktu di Kusinara nangis saya, kayak mau kehilangan papa, orang tua, mau pergi gitu, sampai nangis meditasinya. Waktu di Bodh Gaya juga, udah seneng bisa meditasi di situ gitu. Ya, nah jadi 7 minggu setelah Sang Buddha mencapai pencerahan di Bodh Gaya, nah beliau pergi ya. Nah ini di situ ada stupa di situ ya. Nah, namanya Stupa Damek. Stupa Damek. Saya nggak tahu nih. Kalau tahu nggak bosnya salah satu tokoh agama Buddha yang jadi sponsor? Siapa namanya? Pak Sudamek. Ya. Nah itu yang punya apa? Kacang Garuda ya. Nah itu saya pikir apa namanya dari sini ya gitu ya. Nah, ini namanya Stupanya Damek. Ya, dari situ ada di situ ya. Nah, 7 minggu ya setelah penerangan sempurna Buddha merenungkan. Apakah Dhamma yang beliau temukan akan diajarkan apa enggak? Karena beliau merasa susah banget ini Dhamma ini, ya. Sampai akhirnya ada satu dewa namanya Brahma Sahampati, ya. Beliau datang menghadap Sang Buddha dan minta Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Katanya, walaupun ya kita ini mungkin boleh dibilang nggak nyampe lah seperti Sang Buddha, tapi masih banyak ya umat ya yang bisa, bukan hanya umat manusia ya, makhluk yang mempunyai sedikit matanya, kalau kita mah katarak gitu ya, sedikit katarak, kalau ada katarak susah gitu, masih bisa melihat Dhamma. Nah ini berkat Brahma Sampati, akhirnya Sang Buddha berpikir, ya udahlah saya ajarin lah gitu. Tadi mikir Sang Buddha, susah banget nih. Pernah nggak ketemu sama Brahma Sampati? Pernah lihat nggak patungnya di mana?
Pernah tahu Buddha 4 muka? Kalau di Bangkok tuh terkenal tuh. Kalau sekarang ada di Peak, ada juga tuh. Buddha mukanya ada 4 gitu. Nah, itu sebetulnya Brahma Sahampati. Ya. Nah, jadi kalau Brahma Sahampati nggak minta pada Sang Buddha, mungkin Buddha nggak ngajarin ke kita tuh. Ya. Makanya kalau kita minta Dhamma kan selalu disebutkan ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita mesti tahu, kita waktu baca Parita kenapa disebut Brahma Sahampati. Nah, jadi hari Asada itu penting buat kita. Jadi ini merupakan hari Dhamma, hari pertama kali ya Sang Buddha memutar roda Dharma. Ya, dari beliau selama perjuangan beliau yang mencapai pencerahan. Nah, ini pertama kali beliau mengajarkan. Ya, mengajarkannya kepada siapa? Kepada 5 orang temannya tuh. Temennya yang dulu marah sama beliau. Kenapa? Sebelum dia mencapai kebudahan, pencerahan, itu sama-sama tuh berenam jadinya ya, menyiksa diri. Tahu di mana tempatnya menyiksa dirinya? Di hutan apa? Di hutan Urwela. Ya. Nah, itu dia berenam. Ya, akhirnya Sang Buddha menyiksa diri sampai kurus kan? Pernah lihat kan ya? Nah, sampai kurus kayak tinggal tulang-tulang gitu. Akhirnya Sang Buddha sadar, nggak begini caranya nih, terlalu ekstrim menyiksa diri begini, lama-lama bisa mati gitu ya. Nah, akhirnya beliau sadar, ya beliau makan bubur yang ada yang disediakan oleh siapa? Nah, itu disediakan yang cewek itu, ibu-ibu itu ya. Nah, itu dia makan, jadi akhirnya dia sehat. Nah, teman-teman yang 5, waduh, ini Siddhartha ini udah berkhianat nih, kok sekarang makan gitu ya, badannya udah mulai berisi lagi, udah mulai sehat lagi. Dia meninggalkan, akhirnya yang 5 ini pergi, nggak mau dekat-dekat. Nah, Sang Buddha udah sendiri, akhirnya Sang Buddha pergi ke Bodh Gaya, dia mencapai kebudahan. Setelah itu Sang Buddha cari siapa yang mau diajarin pertama. Dia ingat 5 orang teman saya ini. Dicari Sang Buddha pakai mata batin ya. Oh, mereka ada di mana? Mereka ada di Taman Rusa Isipatana. Jadi waktu mereka pertama kali lihat Sang Buddha datang, mereka udah mati dari jauh, udah bilang, gue cuekin nih. Kalau saya misalnya lihat Romo Jimmy, Romo Jimmy bodoh, mau dicuekin aja gitu. Tapi pas Sang Buddha datang tempat-tempat mereka, itu auranya demikian terpancar ya, sehingga mereka akhirnya mereka menerima ya Sang Buddha menjadi gurunya. Jadi gurunya. Ya. Bahkan istimewanya apa dari 5? Ada 1 namanya Kondana, atau apa itu ya. Dia itu dulu waktu Sang Buddha lahir, Pangeran Siddhartha lahir, itu ada tuh. Sang Buddha waktu lahir kan diundang pertapa kan untuk meramal kan. Nah, dia ada di situ. Jadi dia bertekad waktu itu, saya akan tungguin ini gitu sampai dia beruntung. Tapi ada pertapa Asita yang meramal pasti jadi Buddha dia. Yang lain kan masih ragu-ragu antara jadi Buddha atau jadi raja. Nah, Asita ini nangis. Nangis kenapa dia nangis? Karena dia sedih, dia udah tua, nggak mungkin nunggu Pangeran Siddhartha mencapai Buddha. Ya. Nah, tapi yang satu nih Kondana tuh waktu itu masih muda, jadi dia bertekad dia nungguin. Nah, jadi dia ikut situ dan dia beruntung. Setelah mendengarkan khotbah darah Buddha yang pertama, dia langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Ya, nah berlima itu, ya akhirnya terbentuk dari 5 itu terbentuklah sangga. Makanya sekarang kalau ada 5 biku, kalau Katina tuh mesti 5 biku baru Sanghadana. Kalau enggak belum, ya mesti ada 5 biku. Nah, kalau mau lantik biku juga harus ada minimal ada 5 gitu. Nah, ya Rama Jimmy pernah nih jadi Upasampada ya, calon biku sementara ya. Yang lantik berapa orang? Banyak ya. Banyak untuk beruntung. Ya, jadi paling dikit harus 5. Kalau 4 aja nggak bisa, harus 5. Itu Sangha pertama kali terbentuk adalah di sini, ya. Nah, teman-temannya itu ada tuh ya, namanya Kondana, Wapa, Badaya, Mahanama, dan Asaji. Nah, itu teman-temannya semua yang akhirnya menjadi murid pertama dan mencapai kesucian, ya. Dan mereka menjadi Arya Sangha. Nah, jadi Arya Sangha itu kalau ibu-ibu nih kalau mau kasih dana waktu Sangha dana, ngincer nggak? Saya mau kasih pokoknya nih kepada Bante Jimmy gitu, tapi Bante lain nggak mau gitu. Begitu nggak? Nggak boleh. Yang kita kasih itu kepada siapa?
Kepada Arya Sangga. Jadi sekelompok sangga, bukan orangnya. Jadi kadang-kadang tuh udah ngantri, geser ke sini. Mau cari bantai favorit gitu ya. Terus pas bantai favoritnya lepas jubah, langsung patah hati. Ada tuh kejadian kayak gitu tuh. Ya jangan ya. Kita nih selama ini kita juga membacakan Sangha Anusati gitu segala macam ya. Perlindungan terhadap sangga bukan pada satu orang, tapi pada sekelompok sangga yang kita bilang Arya Sangga. Ya, jadi bukan kepada orangnya. Siapa aja sama, yang penting kita kepada sangga gitu ya. Nah, sutanya disebut adalah pemutaran roda dhamma, Dhamma Cakka Pawatana Sutta. Itu namanya. Ingat apa aja, ada berapa poin yang sutta ini ada berapa? 3. Ada siapa berapa? Ada yang mau nambah, ada yang mau ngurangin? 4. Ada 4 ya. Nah, jadi Sang Buddha pertama kali ke tempatnya mengajarkan di Taman Rusa Isipatana. Kenapa? Karena di situ ada rusa memang. Ya ada rusa. Nah, tempat itu kerunukan Dhamma dibabarkan yang sempurna, mengajarkan bahwa hidup kita diliputi oleh penderitaan. Ya. Nah, Buddha mengajarkan sebab dari penderitaan itu dan jalan mengakhiri penderitaan itu. Ya. Nah, yang pertama adalah tentang duka tadi. Ya. Kalau ngomong duka, ini ibu-ibu ngapain jadi agama Buddha? Agama Buddha ngajarnya mah duka. Duka artinya apa? Menderita katanya gitu ya. Ngapain ikut agama Buddha menderita mulu? Betul gak sih? Agama Buddha mau pesimis. Iya gak sih? Enggak. Sang Buddha tuh mengajarkan kenyataan. Hidup ini tuh susah gitu. Bener gak sih susah hidup ini? Betul, apalagi sekarang ya. Jadi betul hidup ini susah. Ya, kalau kita nggak tahu susah, kita nggak tahu bahagia. Jadi kita tahu dulu susah kayak apa, baru kita tahu bahagia. Ya, nah lidah kita gitu. Kalau lidah kita nggak belajar asin, asam, manis, nggak tahu tuh. Nggak tahu asin, kita tahu manis. Oh ini beda nih gitu. Nah seperti itu. Nah jadi kalau orang bilang, apa sih mesti di agama Buddha? Belajar tentang duka, berarti kamu pesimis ya, menderita hidup ini ya. Menderita memang gitu. Tapi di balik penderitaan itu saya tahu ada kebahagiaan. Ya. Harus begitu ya, jadi umat Buddha harus bisa jawab. Jangan diam aja. Iya, malah mikirin. Iya ya, di agama Buddha kok menderita. Udahlah, pindah aja lah. Nah, jangan gitu ya. Nah, buktinya apa sih? Buktinya lahir. Saya mau tanya, pernah nggak ada yang punya anak? Pasti ada. Udah punya cucu? Udah. Ada nggak bayi yang lahir ketawa? Nggak ada. Kenapa? Nangis semuanya. Dia tahu bahasa, aduh udah enak-enak di perut mama 9 bulan, ngeringkok, anget depan mama, segala macam, tiba-tiba buka, wah, langsung hidup ini menderita, nangis. Ya, nah jadi lahir itu menderita. Itu sumber pertama, langkah pertama adalah lahir. Menjadi tua menderita nggak? Saya bilang enggak, biarin aja. Saya bilang sama istri saya, udahlah jangan dipikir tuh udah laku ini gitu kan. Suami juga udah tua, mau cari siapa lagi, gadis juga gak ada yang mau gitu kan. Udah sama-sama gitu. Ya jadi kalau terutama perempuan, kalau udah tua jadi mikir, aduh udah pada keriput gimana nih, ntar laki saya cari yang lain, jangan takut, laki juga udah lebih keriput lagi. Ya gak usah takut. Ya. Sampai mau operasi bedah plastik segala macam, nggak usah, gampang kalau mau keriput mah. Kalau mau supaya nggak keriput, mau tahu caranya? Diserika. Udah licin lagi nantinya. Ya, jangan, terima aja. Ya, gue tambah jelek, biarin. Laki kita juga udah jelek gak kayak dulu, ya kan? Dulu waktu muda mah kayak FC gitu ya. Udah sama aja, jadi nggak usah. Ya, laki juga jangan mikir, cari lagi yang lebih muda. Emang mau, paling mau merotin gitu kan ya. Nah udah, jangan mikir kayak gitu ya. Sakit menderita nggak? Menderita, mana ada sakit enak. Ya, ibu tahu kan saya kena kanker. Saya kena kanker, hampir aja lewat. Ya, stadium 3B, stadium 4 mah udah kemana-mana tuh, kena kanker saya. Ya, bulan Februari tahun 2023. Berarti baru 3 tahun nih, masih 2 tahun lagi masa percobaan. Kalau 5 tahun bisa bebas, baru bebas. Ya, tolong di ini ya, kalau lagi doa dikasih pelimpahan jasa buat saya, pelimpahan jasa. Di Dokter R diminta pelimpahan jasa. Ya, sakit nggak kena kanker? Sakit. Ya, apalagi di kemo. Aduh, sakit setengah mati. Bukan saya kanker usus, ususnya dipotong 15 cm, bayangin.
Ya, pas lagi sakit, aduh, perasaan tuh kayaknya lebih sakit dari ibu-ibu yang ngelahirin. Kok dokter tahu orang saya sering nolong orang lahiran, ya. Kalau orang lahiran, aduh sakit dok, udah saya nggak mau punya anak lagi. Tapi tahun depan datang lagi lah, lahir lagi. Kalau saya mah kanker nggak mau lagi lah. Kayak gitu, sakit sekali. Ya, tapi inget ya, kalau sakit badan nggak boleh sakit pikiran. Ngerti nggak? Ya, waktu saya sakit sekali, aduh, saya depan istri sama anak nggak mau ngeluh. Saya depan istri sama anak ngeluh, emang dia bisa bantuin kita? Bisa nggak? Nggak bisa. Mana bikin dia pikiran kan? Aduh papa kasihan amat, enggak. Jadi kalau saya sakit kan sakit sekali tuh, udah saya ke WC. Aduh nahan sambil nangis gitu ya. Pas udah bawa ke WC cuci muka. Udah. Biasa aja lagi, kayak gitu. Kanker itu sakit sekali, hitam semua muka saya. Berat badan turun 12 kilo. Ya kuku pada pecah. Ini sampai sekarang masih nih, tangan kesemutan, kaki masih kesemutan. Masih seperti itu. Sakit itu menderita. Waktu kayak mau ke-6 hampir gak sanggup saya. Saking sakitnya ya. Terus udah mau nyerah saya. Cuman saya waktu itu berpikir, aduh, sang Buddha aja berapa tahun di hutan Durwela? 6 tahun. 6 tahun aja dia sanggup. Masa saya 6 kali kemo, 1 kali kemo kan bedanya 2 minggu. Berarti 6 baru berapa? 3 bulan. Masa gak sanggup sih? Mesti kuat gitu. Badai pasti berlalu. Cia gitu kan. Ingat lagunya itu, badai pasti berlalu. Katanya badainya berlalu lalang. Bukan berlalu dia. Ya. Jadi ngitungnya gitu. Udah ke-6 bukan ke-7. Tinggal 5 lagi, tinggal 4 lagi, tinggal 2 lagi gitu. Jadi semangat jadinya. Terus dokternya bilang, kalau nggak kuat diperpanjang aja ya. Jadi harusnya kan 2 minggu saja, jadi 3 minggu. Saya nggak mau. Kalau bisa seminggu sekali. Kamu kok mau seminggu sekali, kan udah nggak sanggup 2 minggu udah begini. Supaya cepet, saya bilang gitu. Ya udah 2 minggu tahan saya. Nah itu seperti itu. Jadi jangan, kalau sakit nggak boleh sakit di badan, nggak boleh sakit pikiran. Pikirannya nggak boleh sakit. Banyak tuh. Kalau saya ketemu pasien stroke, tadinya merasa udah gagah. Tiba-tiba stroke, ya udah stroke, nggak rasanya nggak punya apa gunanya, nggak ada manfaatnya lagi, nggak bisa apa-apa. Itu kerjanya apa, ngomel-ngomel terus. Kasihan anak istrinya, ya kasihan. Waktu dia mati, aduh syukur mati juga sih bapak ini gitu. Kan lama kalau stroke bisa 2 tahun, 3 tahun nggak mati-mati, tapi bikin susah orang. Jangan ya, udah kalau kita udah sakit ya udah terima aja gitu. Ya jangan, aduh gini jangan udah. Sekarang masih mending nih bisa ngancingin baju segala macam. Waktu saya kena pertama habis di kemo itu ngancing baju atas nggak bisa, tahu nggak? Kalau itu masih bisa kelihatan kan kancingin, pas atasnya nggak bisa. Lalu ke kantor gimana? Saya kan di Cilegon sendiri. Kalau di rumah sih ada istri kancingin kan. Lalu kalau pagi-pagi mau ke kantor di sana kan sendiri. Gimana nih? Udah orang pertama aja siapa yang ketemu? Kalau ketemu satu, Pak, kalau kancingin dong Pak. Jadi akhirnya apa? Jadi saya jadi lucu, mereka pada berebutan pagi-pagi. Kalau dia nggak dapet, ya udah keduluan kancingin baju gitu. Ya, saya tangan juga suka jatuh kalau makan, gitu, pecah. Habis dia bilang, ini papa mesti dikasih gelas plastik kali gitu. Jadi nanti kalau udah tua, sering jatuhin piring gitu pecah melulu. Kalau diganti sama piring kaleng, jangan marah ya. Mama sekarang kayak apa aja diganti piring kaleng gitu. Jangan marah. Ya, omong kasihan daripada beli piring melulu, nggak apa-apa lah mau pakai piring kaleng gitu ya. Nah itu terima. Ya, sekarang mending gitu. Tadi segini, kebal. Sekarang tinggal ujung-ujung jari. Kaki ini yang parah. Kalau pakai sendal yang selop begitu, itu bisa ketinggalan sendalnya di mana, kaki di mana. Kadang-kadang nempel masuk tempat tidur, sendalnya masih nempel coba. Momenya istri saya bilang, "Tuh, tidur bawa sendal." Nggak berasa. Jalan mesti pelan-pelan gitu, kalau nggak kesandung. Masih saya juga kesandung. Tapi jadi apa? Jadi sati. Tahu sati? Sadar. Jadi orang-orang wipasana mah saya wipasana terpaksa. Jalan pelan-pelan supaya gak kesandung gitu. Nah itu seperti gitu. Ya jadi jangan sampai kalau sakit badan, sakit pikiran ya. Ingat ya, mama nih, ya udah mulai tua, jangan gampang palu sakit, jangan marah-marah. Ya sabar, terima. Ini karma saya, untung gitu ya. Jadi terima gitu aja. Jadi nggak tambah parah, jadi nggak menderita gitu. Ya, saya waktu itu beruntung. Untung saya masih kena kanker sekarang ya. Usia masih cukup muda, ya maaf aja, duit masih ada, masih bisa berobat. Ya coba kalau misalnya udah umur udah tua, udah nggak bisa ini nggak itu, kena repot kan. Nah ini masih beruntung. Ya udah saya bayarkan masa lalu saya sekarang supaya nanti kehidupan yang akan datang udah impas kurangin dikit gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi mesti bersyukur selalu, ya baru bisa bahagia. Mati gimana?
Sedih nggak? Sedih. Saya sekarang udah nggak takut mati. Kenapa? Saya waktu habis operasi saya 6 jam. 6 jam dari jam 12 malam. Terus operasi malam jam 12. Sampai jam 6 baru selesai. Saya 3 hari di ICU koma. Bos koma saya. Itu koma itu saya baru tahu. Tapi saya dulu udah tahu nih. Waktu saya masih kuliah, ada oma-oma nih, oma-oma koma. Si suster nih kalau datang ke oma-oma itu mandiin. Oma, ayo hari ini kita mandi ya, sambil nyanyi. Teman-teman bilang, ngapain sih lu katanya? Orang udah koma diajakin nyanyi, dinyanyiin, ya gitu. Ah, daripada sepi kata susternya. Pas oma itu bangun, apa yang dicari? Mana suster yang biasa mandiin saya? Nah ternyata waktu saya koma begitu. Saya tahu nih isi saya, anak saya ngomong sama dokter apa, saya mau ngomong gak bisa. Tapi saya dengar semuanya. Terus saya tahu nih, ICU kan tahu kan, tidur gitu kan ya. Saya tahu depan saya sakit jantung, nih mati sakit apa, saya tahu tuh. Taunya kenapa? Pas habis sadar saya tanya, Mah, ini saya gak tahu waktunya, lupa waktu. Ada yang meninggal di sini, nanti ini. Iya betul semuanya. Berarti saya tahu. Nah karena saya tahu waktu koma itu, waduh, udah deket nih. Udah deket nih ya, di perbatasan ini nih. Di perbatasan nih. Jadi saya ingat, aduh, yang mesti dijaga apa kalau udah deket-deket gitu? Ya, kalau pikiran kita jelek, langsung kita lahirnya di tempat yang jelek. Kalau kita pikiran bagus, lahir tempat yang bagus. Enak dong kalau gitu. Kalau saya jahat terus, dapat waktu itu saya kepikiran, saya waktu itu pernah nyumbang wihara, tempatnya bagus dong. Iya, sebentar jadi manusia tuh mati lagi gitu. Terus saya bagus terus tiba-tiba saya kepikiran jelek, nanti ada tempat yang jelek. Iya, nanti jadi kacau dulu, jadi nyamuk dulu, mati sebentar gitu. Tapi janganlah, mudah-mudahan bagus terus kan. Nah itu dijaga terus. Ya, itu, betul tuh kayak orang bilang, pikiran tuh udah kayak film. Terus, nah, makanya saya, aduh gimana nih baik, terus jaga terus. Makanya ya, ibu-ibu harus bisa hafal parita ya. Paling nggak 1 aja. Jadi kalau udah pikiran susah dijaga, udah baca parita aja. Ya, nah makanya kalau ada yang koma, setelin ya parita ya, yang biasa yang kita baca nih, bisa baca apa? Karena meta sutta itu setelin biar yang lagi koma itu ingat baca itu, ingat situ pikirannya. Ya, nah saya juga tahu sadar orang koma itu dia tahu dia dengar apa yang kita ngomong. Saya punya karyawan ya di kantor saya tuh kalau dia masuk ICU ya, itu cuma 10 hari tanggungnya. Hari ke-11 nggak diganti. Nah si ibu ini istrinya karena digantikan tetap dapat pengobatan. Dia tuh udah hari ke-8. Oh saya bilang sama dia. Bilangnya nggak begini, bangun lu gitu. Enggak. Saya bilang hati aja, pakai hati ngomongnya. Bu, kalau mau sehat-sehat bangun cepetan. Ya, sebab kalau ibu di sini di ICU lebih dari 10 hari, nanti itu keluarga mesti nanggung 1 hari itu sekitar 10-20 juta tuh. Kasihan. Ya, kalau udah mau pergi aja. Ya hati dokter ya. Nah akhirnya hari ke-10 pagi dia bangun. Jadi langsung pindah ke ruang biasa. Untung saya untung dia nggak cerita sama suaminya. Saya diancam dokter Erdi gitu. Seperti itu. Dan saya juga punya pasien nenek-nenek begitu. Ya, saya bilang mau pergi aja. Pergi betul. Itu nenek saya sendiri. Mama saya punya nenek. Dia koma, nggak sadar-sadar. Dia sampai rumah sakit nyerah. Saya cuma mikir, aduh apa sih yang bikin dia melekat? Saya ingat dia punya cucu kesayangan. Saya panggilnya aku. Mama punya Koko, betul ya? Waktu itu dia ada di Singapura, ada lagi di Amerika. Coba bayangin, tahun 70-an di Amerika, kita mau nyusul ini gimana? Nggak ada HP, nggak ada apa, nggak tahu di mana dia kan? Lalu saya bilang sama nenek saya panggilnya Moco ya, Moco. Kita nggak bisa cari si aku, nggak tahu di mana. Ya kalau mau Oco mau pergi aja. Ya, kasihan nih semua pada nungguin Mang Oco gitu ya. Mati. Nah, karmanya si aku yang pergi ke Amerika itu, pas dia mau mati juga begitu di ICU. Nggak mati-mati. Saya juga ingat, aduh siapa yang ditungguin sama dia? Saya ingat cici saya, jadi agak cici kan. Ya, cici sepupu ya. Dia ada di Amerika juga, tapi dia kabur. Jadi kerja kabur gitu kan ya. Jadi susah kali cari. Terus Cici udah telepon, dapat dia. Gak bisa pulang katanya. Kalau pulang nanti dia gak bisa balik ke Amerika lagi. Padahal tinggal setahun lagi dia akan jadi warga negara. Kan 5 tahun dia bisa jadi warga negara. Lalu saya bilang sama Hakim, bininya, Kim, tolong bisikin si aku.
mau pergi aja, Cici nggak mungkin pulang. Ah, gua nggak mau, nggak berani katanya. Terus lu aja katanya. Bener nih masa aku yang ngomong? Iya lu aja. Ngomong saya di ICU. Si Cici nggak bisa pulang, tapi Cici udah bilang udah ikhlas gitu ya. Cici kalau pulang nanti nggak bisa balik lagi. Nah, aku mau pergi aja. Mati lagi. Betul. Makanya istri saya bilang gini, lu kalau orang sakit jangan ditengok-tengokin dah katanya. Kita mati semua katanya. Ya, nah jadi kayak gitu ya. Jadi kalau lagi ada yang koma jangan cerita macam-macam ya. Lagi di koma, oh pokoknya tanah ini buat gua, ini tanah ini buat gua. Ntar akhirnya bapaknya sadar, enggak, semuanya dikasih anuruda. Ya hati-hati, orang koma tuh masih ada pikiran ya. Jadi doain terus supaya dia benar-benar jangan nangis, supaya dia benar-benar jaga pikirannya. Ya ingat karma baiknya, semua diingetin. Apa tuh orang baik, Papa tuh sering Palu Katina kasih jubah, Papa itu dulu jumbangan dulu. Terus ingetin biar dia inget semua kebaikan-kebaikan dia. Ya. Nah, terpisah dari sesuatu yang dicintai. Menderita nggak? Menderita. Coba punya anak, ya apalagi anak perempuan, jam 12 malam belum pulang. Emaknya mikirin nggak? Mikirin. Kalau anak tetangga nggak pulang mikirin nggak? Enggak. Karena nggak melekat. Ya. Nah jadi pesan, kalau saya pesan sama anak saya gitu, anak saya kan sekolahnya, kerjanya di EY itu bagian akunting, ngurusin pajak. Kalau bulan 3, bulan 4 tuh, aduh pulang bisa jam 12 malam. Dia cuma bilang, Nadia kalau pulang malam kasih tahu ya, jam berapa pulangnya. Jadi saya teleponin dia, gitu. Terus dia bilang, telepon juga, Pak aku pulang nih, naik apa? Naik taksi, minta nomor taksinya gitu. Ya gitu, jadi supaya tenang gitu. Nah, kita mikirin karena melekat, kalau orang lain bodo amat gitu kan. Nah itu, jadi kita harus jaga, menderita kalau kita ditinggal orang kita cintai. Ya, jangan mencintai terlalu mencintai, jangan membenci terlalu membenci. Berarti ya, kalau mencintai terlalu mencintai nggak apa-apa, sebab dia akan lahir terikat sama kita, mungkin jadi anak kita, jadi suami kita, jadi istri kita. Mending kan sama yang dicintai kan. Tapi bayangin coba, karena saking bencinya sama dia, pokoknya aku benci banget sama kamu, tiba-tiba lahir jadi suami istri kita, mati nggak? Jadi anak kita, mati nggak? Pokoknya jangan ya. Kalau udah benci, kalau udah sebel sama orang, udah benci, bilang gini, ya saya maafkan kamu, semoga kita tidak bertemu lagi dalam kehidupan yang akan datang. Udah gitu aja, titik. Udah, cuekin aja. Iya, jadi selalu pikirnya gitu ya. Jangan, gue mau benci banget sama dia, pokoknya sampai seumur hidup, sampai 7 turunan gitu kan ya. Jangan ya, nanti jadi 7 turunan tuh jadi adik kita, jadi anak kita, jadi suami istri kita, waduh ribet nantinya. Ya jangan ya. Nah, tidak memperoleh apa yang diinginkan, menderita nggak? Menderita. Makanya jangan banyak keinginan. Pengen ini handphone, nggak dapat, menderita. Pengen punya mobil, mendapat, menderita. Nah lu siapa yang marah? Ada yang berasa diomongin. Ya. Enggak tuh, nggak apa-apa udah. Tadi ada yang berasa aja diomelin. Ya, jadi jangan banyak keinginan, itu yang bikin kita menderita. Ya, jangan punya keinginan banyak-banyak. Paling enak. Jadi gimana? Hidup itu sederhana. Sederhana kayak siapa? Kayak Bante aja. Tanya Bante Jimmy. Udah lepas juga. Bante cuma punya apa? Punya jubah doang 2 sama mangkok, nggak punya apa-apa lagi ya. Nggak ada. Seperti gitu. Tapi kalau Bante misalnya pengen punya mobil, menderita nggak? Menderita. Mending kayak Bante, kalau bertanyain mobil, ya, Bante Jimmy mau mobil nggak? Bante Jimmy cuma bilang, enggak lah, saya nggak mau mobil. Saya mau pokoknya kalau saya mau pergi ada mobil aja. Enak kan? Kalau punya mobil, mesti mikirin supirnya siapa, beli bensinnya gimana, servisnya siapa yang bayar. Tapi kalau Bantenya yang bijaksana, nggak perlu saya mobil mah. Tapi kalau saya mau pergi, mobilnya udah ada ya. Gitu aja enak. Itu seperti itu. Bante itu nggak punya apa-apa. Bante makan sehari berapa kali? 2 kali paling, pagi sama siang. Nah itu, jadi kalau kita mau sehat, ini jangan banyak-banyak keinginan, ya. Nah, singkatnya ada 5 kelompok kemelekatan atau pancakanda, terutama dari misalnya lidah. Kalau udah biasa makan enak, makan yang nggak enak pun jadi menderita, betul nggak? Saya 3 tahun di puskesmas di Ciomas. Tahu Ciomas? Bukan di Bogor, Ciomas di Banten tuh. Ya dari Serang kalau zaman dulu tuh masih 2 jam. Ya. Di sana, saya tuh kalau disiapin makan, saya nggak makan, mereka marah. Jadi saya makan.
Jadi akhirnya saya mah semua makanan tuh enak. Ya kalau yang makanan enak jadi enak sekali. Jadi nggak ada makanan gak enak, saya telan aja semuanya. Itu seperti itu. Ya, karena di sana kan kalau misalnya nih lagi kawinan, itu mata semua ketuju ke saya tuh. Ya, saya makan apa mereka liatin tuh, habis nggak nih? Ya udah ambil secukupnya, cek, udah. Enak gak enak telan aja. Saya belum pernah makan kulit melinjo. Ternyata enak ya. Yang saya nggak bisa makan apa? Kepala kambing. Kepala kambing direbus sebelah dua. Ya waktu lagi berdoa gitu, ternyata kambing itu melotot aja sama saya. Jadi pas sudah selesai, sebelah saya tanya, "Dok, kepala kambingnya enak tuh dok." Aduh, saya nggak sanggup makannya. Bener nih dok, nggak mau. Kalau nggak mau buat saya. Pas sudah selesai dok langsung ambil sama dia. Ternyata rebus tuh kepala kambing, saya nggak bisa makan. Nah itu seperti gitu. Ya, kalau dikasih makanan ke rumah, itu kita kan nggak ada tempat sampah, sih kan tuang sampah enak ya. Di sana nggak ada ketahuan tuh kalau mau buang-buang. Nah bayangin kalau lagi mau Idul Fitri, itu semua nganter kan tetangga, pusing kan, satu meja penuh, istri saya bingung, mau dipanasin, masa satu piring gini bisa berapa kali panasin, pusing. Nah kita cari caranya, bagaimana caranya? Gampang, saya open house, semua karyawan puskesmas saya undang semua, ayo makan di rumah saya, makan semua datang. Makan kalau nggak habis boleh bawa pulang, oh mereka senang bawa pulang. Jadi pas ini sampahnya nggak ada. Terus Pak, masyarakat pas lihat sampah saya, ih dokter Hendy mah hebat. Nggak ada yang dibuang, semua makanan kita dimakan semua. Saya seneng dibantuin makan, karyawan saya seneng, dia juga seneng. Mesti begitu. Ya, ya di situ saya belajar. Apapun makan aja, telan aja gitu. Ya, saking begitunya, ya. Saya lagi makan sama teman saya dokter, udah di kota nih. Saya makan cepet, seset. Terus udah gitu, dia lihat saya makan cepet, dia pesen. Saya pesen sama yang saya tadi, sama yang dokter yang dimakan. Yang saya ngapain lu? Pas dia makan, kok nggak enak? Ya lu ngapain pesen? Tadi lu makannya cepet banget. Ya kalau cepet, supaya ketelan cepet sih. Oh gua kira enak katanya. Ya, jadi ingat, kalau makanan yang enak itu pelan-pelan. Karena rasanya cuma di lidah, habis ini mah nggak ada rasa lagi. Tapi kalau nggak enak udah telan konglak deh guys. Waktu saya sakit kanker juga begitu. Udah sedih telan aja gitu udah. Bodoh amat, jadi saya nggak rasa lagi. Ya itu supaya nggak menderita. Hidung, yang kita nggak mau kan cium-cium bau-bau busuk ya. Kalau wangi-wangian seneng ya, tapi hati-hati kalau tempat yang lagi sepi ada wangi-wangi melati, hati-hati. Ya, ini mata nih paling susah nih, ya kan? Mata paling susah tuh. Tahu cewek kalau saya lagi periksa mata tuh banyak yang matanya hijau. Apa tuh? Mata duitan. Kalau cowok tuh banyak matanya ada keranjangnya gitu ya. Nah itu mesti dijaga tuh. Mata keranjangnya, ini mata yang paling susah dijaga. Telinga, mendengarkan ya suara-suara, bisikan-bisikan yang aneh-aneh segala macam, banyak sekali. Tubuh, ya kepukul, kesenggol sedikit, apa segala macam jadi masalah. Nah kalau sekarang ibu-ibu lebih susah lagi, cobaannya banyak. Coba, ada yang bisa lepas HP, ini untung nih, makanya 2 jam nih bisa nggak pakai HP. Kalau gua kan terus kayak begini kan. Sekarang bukan drakor ya, yang nonton apa? Dracin, nggak beres-beres begini aja, sampai mau tidur begini terus. Ya hati-hati, jangan melekat. Ya jangan melekat. Kalau ada yang nonton, kalau nggak ada yang udah biarin aja. Nanti kelewat dong, apalagi kalau lagi serial di TV ya. Siapa yang nungguin? Nah itu kan, nah jangan usah, biarin aja. Itu juga cuman bohong-bohongan, dia juga pura-pura, ya kan? Nah udah, nggak usah melekat semuanya itu. Oke, kalau melekat jadi susah kita, berita terus kita. Padahal kita dibikin melekat itu oleh yang iklan segala macam kan, di situ banyak. Ya, jangan mau melekat supaya nggak menderita. Nah, tadi umat Buddha bilang, umat Buddha menderita terus, ada kebahagiaan nggak sih? Ada. Ya, dasar Buddha mengajarkan, ada di kebahagiaan tuh ada orang yang berkeluarga, dia bisa bahagia. Dan sebagai seorang biku, ya pertapa juga bisa bahagia. Jadi masing-masing berbeda. Masing-masing berbeda. Tapi mungkin kalau jadi biku bahagianya lebih enak gitu. Gak banyak pikiran. Kalau keluarga banyak pikiran. Tapi kayak saya gini. Kalau udah mulai bulan Maret pusing kepala ngurusin kortek. Iya. Udah pajak. Laporin salah. Gak dilaporin salah. Dibayar bener salah. Dibayar bener. Bukan salah sih. Bokam guan kata orang. Ya. Gak rela. Uang kita bayar pajak, dikorupsi enak-enak. Bayangin coba. Sampai bisa ada emas 74 kilo.
Saya punya di rumah itu cuma 60 kilo si mas. Sampai saya bilang, kamu gemukin dikit sih biar bisa lawan 74 kilo gitu. Aduh kayak gila amat gitu, kita bayar susah-susah semua, duitnya begitu banyak. Tapi bayangin, duit begitu banyak dibawa emang kalau mati? Enggak kan? Kalau kita umat Buddha masih mending mati dibawain Sikim ya, duit orang mati ya. Nolnya banyak lagi triliun sekalian gitu, masih mending gitu kan ya. Mendingan dia kumpulin Sikim buat mati di sana ya. Gitu nggak kepake nantinya ya. Nah itu ada dua kebahagiaan. Jadi ada sebagai rumah tangga, jadi nikmatin aja ya, nikmatin kalau suami kita galak, nikmatin kalau istri kita cerewet gitu ya. Itu kebahagiaan yang kita minta, kita cari sendiri. Ya kalau bikin istri lagi di rumah sakit, pas tadi jam 4 tiba-tiba sakit perut sebelah kanannya ya, pas dilihat batu ginjal. Tapi saya mau bilang, aduh mau batalin udah jam 4, ntar Romo Jimmy pusing cari siapa lagi. Udah jalan aja lah, nikmati aja. Jadi saya udah dari UGD masuk ke kamar, udah mau dari kamar ya, dikasih obat ya, mau pergi dulu sebentar. Udah gitu aja, dinikmatin ya. Nah istri juga mesti ngerti, suaminya jadi pandita, siapa suruh mau kawin sama Romo? Sama, siapa suruh mau kawin sama dokter gitu kan ya. Jadi waktu pacaran saya udah bilang, mau pacaran sama dokter, mau kawin sama dokter itu kerja 24 jam loh, ini gak pernah mati nih ya. Apalagi saya kerja di pabrik, kecelakaan bisa kapan aja gitu, itu harus diangkat, terus harus pergi gitu kalau ada apa-apa juga. Jadi dia udah ngerti dari pandita, dia udah janji sama dokter, kalau bisa 1 hari 2 hari mungkin masih bisa ngomong nyari, lu tinggal 2 jam 3 jam gak bisa lah, saya mesti berangkat, dia bilang gitu ya. Kecuali gawat banget tapi udah diberesin kan ya, jangan ditinggalin lu, gak tanggung jawab tuh ya. Sama kayak misalnya orang bilang itu Pangeran Siddhartha tidak bertanggung jawab, ditinggalin istri sama anaknya pada baru lahirin ya kan, bener gak sih? Justru tanggung jawabnya lebih besar, tanggung jawab pada umat manusia, seluruh umat manusia, seluruh makhluk. Kalau dia bikin diri sendiri mah mendingan dia gak jadi Buddha, akan jadi raja, punya istri cantik, punya anak, punya ini, punya kekuasaan, tapi tentu demi dia mengorbankan dirinya untuk seluruh makhluk. Dia bilang enggak, dia cuma mengorbankan anak sama istri, bahkan istri sama anaknya dapat warisan kan. Anaknya waktu ketemu bapaknya, ibunya bilang minta warisan sama bapakmu, jadiin apa? Jadiin bante, jadi sama Nera pertama ya, jadiin bante malah mencapai arahat. Istri juga begitu kan. Nah itu warisan yang lebih jauh daripada kekayaan, tapi dia langsung mencapai nirwana ya kan. Nah, saya mau tanya nih, kalau hari ini tanyaan sama saya, mau dikasih warisan masuk ke nirwana? Enggak lah, dokter dulu lah pergi. Waduh udah pasti dikasih seperti gitu. Nah betul ya, jangan percaya saya bisa kasih orang masuk nirwana itu bohong ya, jangan percaya. Kayak misalnya orang bom bunuh diri, itu bodoh. Kalau bilang bunuh diri bisa masuk surga, saya mah duluan iya kan. Masa suruh anak buahnya pergi semua dia nggak pergi? Kalau bisa bener saya duluan. Jadi kalau saya bilang begitu, dokter duluan lah gitu aja ya. Nah itu seperti itu ya. Nah yang tadi hidup ini duka ya. Yang kedua, kebenaran bahwa asal mula. Jadi duka itu ada mula-mulanya, penyebab utamanya gitu. Ya apa sih? Nafsu keinginan, namanya tanha ya. Nah ini yang bikin biang kerok nih. Kita tuh nimba lahir terus karena kita nggak bisa lepas dari keinginan kita. Ya, kita bertunimba lahir terus ya. Nah kita bagi 3, ada kama tanha, ada bawa tanha, ada wibawa tanha ya. Kalau kama tanha itu keinginan terhadap indria, contoh sehari-hari selalu maunya makan enak, mau minuman yang enak, hati-hati kenanya kolesterol, kencing manis, darah tinggi. Nah, itu karena melekat udah kelihatan tuh, hukum karma langsung buahnya kelihatan ya. Terus mengejar barang mewah ya, gadget yang terbaru. Coba untung anak saya nggak begitu, temennya tiap iPhone baru dia beli, gajinya nggak cukup, utang, pinjol, utangnya lebih banyak. Nah, itu hati-hati, jangan, nggak perlu. Saya mah kalau nggak dipaksa sama anak dibeliin sama dia mah nggak bakal ganti. Kalau ganti pusing tuh nomor pindahin semua, ini dipindahin semua, pusing ya. Kalau bisa ini terus kalau nggak rusak-rusak gitu ya, jangan ya. Wah, apalagi kalau punya mobil mewah, saya mah enggak, mendingan biasa-biasa aja. Coba kalau saya punya mobil mewah, terus saya masuk ke Anuruda, nggak mau, saya nggak jadi. Itu mobil saya lecet gimana? Kalau ini mah udah biarin lah, kalau lecet dikit mah gitu kan ya. Ini lagi ceramah begini, Romo Temi liatin dong mobil saya lecet nggak?
Melekat jadi kita. Lagi di mall begitu, aduh, nih, jadi melekat, menderita nggak? Menderita. Udah nggak perlu lah, yang penting mau pergi ada mobil tadi gitu ya. Mau makan ada yang enak. Ya itu yang asal ada aja gitu ya. Nah, ketagihan hiburan, media sosial, permainan tadi banyak nih, hati-hati. Jangan melekat sama deracin sama handphone kita. Ya jangan melekat. Coba orang sampai bayar 5 juta buat nonton konser. Ngapain? Sampai sono gitu, uangnya gitu gede. Orang kecil-kecil gak kelihatan. Ayo nonton di TV juga. Mending nonton di TV di rumah. Saya dapat tiket gratis nonton God Bless. Waduh sama aja gitu. Kita mau duduk di atas, orang God Bless cuma kecil, nonton di TV. Mendingan di TV. Ya kan? Anak saya gitu sama temennya. 5 juta, 10 juta buat nonton konser. Dia bilang gini, aduh ngapain? Kalau yang di depan mahal tuh, yang bisa joget-joget tuh. Paling mahal festival ya. Itu gak bisa kencing tuh pakai Pampers tuh. Iya kan, kalau dia ke WC hilang tempatnya. Mesti nungguin gitu. Anak saya bilang, aduh ngapain katanya. Mendingan nonton, beli videonya aja katanya. Kan ada kan ya. Videonya paling kalau yang resmi paling 200-300 ribu katanya daripada jutaan. Kalau mau kencing tinggal di pause, kencing dulu baik lagi, muter lagi katanya. Nah kayak gitu. Ya, jangan melekat pokoknya. Ya, kita mesti bijaksana. Itu mau ngapain? Bisa lebih enak gitu ya. Nonton bola nih. Mau Jimin nonton bola kan nungguin nggak? Saya mau nggak mau nungguin jam 2 pagi, pengen melotot, pengen ngantuk-ngantuk. Ih seru loh, golnya bagus. Gol bagus pak, besok pagi aja jam 7 di siaran berita ada. Disetelin ulang, ting, golnya langsung. Kan nonton bola cuma mau lihat gol, bolak-balik. Udah ngapain menderita, tidur aja. Besok pagi tinggal setel, gol ting, kelihatan udah semua. Ya, jadi itu bijaksana seperti itu ya. Mencari pujian, mencari perhatian, ya, mencari pengalaman yang menyenangkan tanpa henti. Ya, hati-hati. Kalau orang sering muji-muji kita, mikir-mikir. Ya, mendingan orang yang nyela kita bisa koreksi. Ya, kalau orang muji bilang, aduh dokter Edi hebat apa? Mungkin dia orang mau ngapain ya? Tapi kalau dikoreksi, oh iya bagus nih buat. Kalau dikoreksi kita mau marah, nggak mau kan? Jangan, harus terima kalau koreksi. Kalau pujian, udah anggap angin lalu aja. Ya, jangan sampai, jadi gede hati gitu ya. Nanti bengkak kalau gede hati mah. Ya, jangan ya. Nah, dalam ajaran Buddha, kenikmatan indera bukan sesuatu yang dilarang. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan berlebihan, jangan melekat. Ya. Nah, yang menjadi penyebab duka adalah kemelekatan dan kehausan yang tidak pernah terpuaskan. Jadi terus-terusan pengen lagi kalau nonton derajin, aduh kalau belum selesai, aduh gitu. Dokter, Romo pernah nggak sih begitu? Pernah. Waktu saya masih SMA, saya ketagihan baca buku Koping Ho. Tahu buku Koping Ho? Itu sampai puluhan, bukunya tipis-tipis, dikit-dikit. Itu kalau belum selesai kayaknya nggak enak tuh. Aduh sampai baca lagi, sampai seperti itu. Ya, akhir matanya minus, tebel kacamatanya. Habis itu sadar, aduh jangan beginilah. Sampai akhir itu bisa dilasik segala macam beres. Terus waktu di katarak dipasang lensa, udah beres untung. Ya, jadi lebih ganteng sekarang daripada dulu waktu masih muda mah tebel kacamatanya. Iya, kayak gitu ya. Nah, bahwa tanha, keinginan kuat untuk menjadi seseorang atau mempertahankan identitas, status, keberadaan tertentu. Contohnya, ingin terus menjadi orang sukses, kaya, terkenal. Boleh nggak sih? Boleh, tapi jangan melekat. Ya, berapa banyak artis yang meninggal karena narkoba? Nah, dia nggak bisa nerima dia. Sekarang nggak ngetop lagi. Ya, dia nggak bisa nerima. Sekarang dia nggak sukses lagi, nggak ada yang panggil dia lagi. Nah itu seperti itu. Orang nggak kaya lagi gitu, bisa seperti itu. Ya, karena waktu dia sukses, waktu dia kaya, waktu dia terkenal dia nggak menjaga. Berapa banyak orang seperti itu. Lihat kan sekarang banyak kenyataannya. Artis yang dulu terkenal sekarang menjadi pengemis, minta-minta kemana kemari. Karena waktu terkenal dia lupa, nggak nyimpen gitu, nggak jaga. Kalau dia ingat kan kalau dia jadi murid Sang Buddha dia tahu ini kan anicca, nggak bisa terus-terus begini terkenal. Sebelum nggak terkenal aku mulai nabung, ya. Jadi pas sudah aku nggak terkenal aku udah punya sesuatu. Lihat olahragawan seperti itu. Tapi ada olahragawan yang bagus suami istri. Tahu pemain bulu tangkis Alan sama Susi. Dia sekarang punya apa? Punya toko, punya ini, punya sepatu. Nah itu seperti itu kan dia tahu nih sementara nih. Jadi uang yang dia dapat dari juara-juara itu dikumpulin. Tapi banyak yang menderita, banyak. Ya jadi kita harus ingat soal seperti itu. Ingin selalu dipandang sebagai orang baik, orang pinter, orang berpengaruh. Aduh nggak enak hidup kayak gitu. Jadi harus pura-pura, capek. Di depan ibu-ibu saya, jangan, apa adanya aja.
Ya, itu seperti itu. Jangan capek nantinya. Ya. Tidak rela kehilangan jabatan, kekuasaan, status sosial. Banyak, apalagi kalau baru pensiun, betul nggak? Apa namanya? Post power syndrome. Itu teman-teman saya banyak. Habis pensiun dia, dulu berkuasa, sekarang nggak berkuasa. Aduh langsung down dia. Kayaknya nggak punya apa-apa, stres segala macam. Ngapain? Ya, kalau saya nggak dikasih jabatan sama Romo Tommy, saya malah seneng. Jadi lumayan nggak ada kerjaan, gitu kan? Dulu sekarang harus ke wihara setiap minggu, sekarang nggak, lumayan bisa seimbang gitu. Harus ingat, ini udah mulai tua juga, kita kasih generasi muda supaya generasi muda maju supaya saya kurang kerjaan, gitu mestinya. Ya, nah terus mengejar pencapaian karena merasa belum lengkap menjadi sosok yang diidam-idamkan. Waduh, saya mah kayak belum cakep nih, hidung saya belum mancung, wah pancungin lagi, wah ini masih begini, nggak bakal puas-puas. Itu buat siapa sih semua? Buat orang lain kan? Kalau bilang, ya buat papa ini semua, tau gak? Walah boro-boro papa mah gitu. Ya, mau disentuh aja, jangan pak, ntar hidungnya meot gitu. Ya, kalau papa pulang mah masih pakai daster bawa ikan asin. Tapi kalau mau keluar mah, keren banget gitu kan. Jadi dandannya buat siapa sih sebetulnya? Nah itu seperti itu. Ya, jadi udah apa adanya aja. Ya, kalau orang anggap, begitu amat sih kamu sederhana, kamu kayak gak punya duit ya, biarin. Ayo, mending mana? Mending punya duit dibilang anggap nggak punya duit, apa sebetulnya nggak punya duit tapi keren-kerenan gitu, ngapain, ya kan? Nah itu pikirin ya. Nah misalnya menjadi dokter, pemimpin, profesional salah adalah jangan melekat, ya jangan melekat. Nah misalnya saya nih, saya udah umur 65, mungkin saya lagi mikir-mikir, udahlah 3 tahun lagi nggak usah jadi dokter dah, ya jadi dokter ntar takutnya juga salah obat gimana, ntar salah lupa. Apalagi teman-teman yang ahli bedah. Ahli bedah tuh kalau udah umur 60 lebih tuh tangannya udah gemeter. Udah nggak bisa tuh. Yang saya pesan sama ibu-ibu nih. Kalau cari ahli bedah, cari yang muda. Yang tangannya masih seset gesit. Ya. Tapi kalau penyakit dalam, dokter anak cari yang tua karena pengalaman. Jangan cari dokter kandungan yang udah tua. Teroperasi bedah, salah potong dia. Ya, jadi kalau dokter-dokter bedah itu yang pegang pisau kita bilangnya, itu mesti cari duitnya cepet. Ya, kira-kira umur 60 tahun udah pensiun dia pikir-pikir dah. Tapi kalau dokter anak, dokter penyakit dalam, dia ilmunya makin panjang nih, karena pengalaman makin banyak. Ya jadi udah jangan melekat dan nikmatin aja gitu ya. Nah, yang ketiga wibawa tanha, untuk lari dari kenyataan. Banyak kan orang begini, menolak kepada suatu kondisi. Saya ingin masalah saya ini hilang. Saya tidak mau jadi tua. Bisa gak sih gak jadi tua? Bisa, operasi plastik. Tapi tetap aja ya. Nah, saya ingin melupakan masa lalu dan menghapusnya dari hidup saya. Bisa gak? Gak bisa. Tapi memang betul, jangan melekat pada masa lalu. Ya, jangan melekat. Udah lupain aja. Jangan mikir-mikir yang lalu. Ini jangan dipikirin. Ya, kita hidup buat sekarang. Jangan pikirin terlalu jauh. Nanti kalau saya begini gimana ya? Kalau saya ini gimana ya? Jangan dipikirin. Ya, hidupnya sekarang aja. Jangan mikir yang lalu, jangan mikir yang masa datang. Ya. Nah, marah dan ingin menyingkirkan orang yang mengganggu kita, itu seperti itu. Dan lebih parah apa? Kita ini karena kita tidak ingin kehilangan, ingin apa? Melepas dari masalah ini. Yang diambil apa? Jalan pintas. Bunuh diri. Banyak sekarang kan? Hati-hati ya. Karma yang buruk, bunuh diri itu besar sekali. Ya kita paling bagus lahir di alam peta ya, paling bagus itu. Dan biasanya kalau udah sekali bunuh diri, itu kecenderungan untuk bunuh diri terus. Jangan. Hadapin aja. Ya, ingat, badai pasti berlalu. Gitu. Iya, berlalu lalang bolak-balik. Ya, nah. Bukan sekadar keinginan untuk memperbaiki keadaan, tapi kemelekatannya yang kita nggak boleh. Ya, kalau kita mau kaya boleh, mau cakep boleh, tapi jangan melekat. Ya, kalau melekat itu akan kita menderita. Ya. Nah, satu lagi nih sumber dari penderitaan. Loba, dosa, moha. Jadi ya, loba apa? Keserakahan, kemelekatan. Ya, dosa bukan sama kayak dosa yang di agama lain ya, tapi kita kebencian. Ya. Moha itu kebodohan batin. Nah, ini yang kita harus hilangkan. Ingat. Loba, dosa, moha. Jadi agama Buddha jangan cari susah.
yang gampang-gampang aja. Ingat, jangan sampai kita serakah, ya, jangan sampai kita benci, jangan sampai kita bodoh, ya. Nah, diantaranya moha, ya, atau avidya adalah akar yang paling mendasar. Ya, jadi kalau kita bodoh mah gampang diapa-apain juga. Ya, jadi jangan mau, ya. Nah, contoh sederhana, timbul tanha misalnya, saya harus mendapat itu, nah, itu akhirnya salah tuh. Ya, saya harus mendapat itu salah. Kalau kita gagal, ya, kita akan kecewa, betul nggak? Kalau dapat, seneng nggak? Enggak, takut juga, takut kehilangan. Iya kan? Takut kehilangan. Nih waktu mau handphone misalnya, ini handphone bagus nih, berhasil dapat, seneng nggak? Seneng, tapi bahaya, hati-hati, takut kehilangan. Akhirnya dikasih ini, dikasih anti, takut jatuh ini segala macem gitu. Akhirnya bikin susah sendiri. Nah itu seperti itu, karena melekat nih. Ya, seperti itu. Nah tapi untuk menghilangkan pelekatan salah satunya begini. Kalau tadi misalnya, saya punya mobil bagus, supaya nggak melekat gimana? Diapain? Diasuransi sama saya. Kalau ketabrak udah biarin aja, bayar 300.000 terbagus lagi. Ya, saya semua diasuransi. Saya punya rumah, asuransi. Asuransi rumah tuh murah. Ya, jadi saya hobinya jalan-jalan sama istri. Pergi-pergi. Di rumah nggak ada apa-apa. Nggak ada emas, ada emas Jawa tadi nungguin rumah 60 kilo tapi ya nggak ada duit, nggak ada apa, sertifikat nggak ada, ya ada fotokopi semua karena sertifikat saya simpen di bank di safety box. Jadi pergi-pergi aja. Nanti kalau rumahnya kebakaran gimana? Nggak apa-apa, saya asuransi bisa dapat rumah lebih bagus lagi gitu. Tapi nggak berharap sih. Jadi nggak melekat gitu. Punya mobil asuransi gitu. Mudah-mudahan sih nggak ketabrak ya walaupun cuma 300 tapi nyesek gitu. Tapi udah asuransi jadi kalau sampai ketabrakan nggak rugi. Jadi dia asuransi. Istri saya aja saya asuransi. Iya, kalau saya nggak asuransi nih di rumah sakit saya was-was nih. Aduh bayarnya pakai apa nih? Untung di asuransi gitu kan ya. Tapi waktu saya mau asuransi saya bilang janganlah. Kenapa? Terus saya diracunin mati. Nggak bohong bercanda. Di asuransi. Kenapa? Kalau saya mati, anak saya sama istri saya masih punya uang untuk ngurusin saya. Paling nggak untuk taruh rumah duka di Tekbio masih kebayar gitu. Kalau nggak pakai apa bayarnya? Iya kan? Saya kalau kasih warisan. Mau ngurus perubahan aktenya aja perlu duit kan? Cuma warisan nggak bisa dirubah. Asuransi saya juga gitu. Nah itu supaya aman semua, supaya nggak melekat. Itu seperti itu salah satunya ya. Nah tadi pertama apa? Duka. Yang kedua asal mula duka. Ya. Yang ketiga kebenaran lenyapnya duka. Jadi duka itu lenyap. Bagaimana caranya? Terhentinya semua hawa nafsu. Jadi tanha itu hilang. Ya kita melepas, kita bebas. Terpisah sama sekali dari ketagihan dan sebagainya. Ya, terbebas dari tanha, ya, terrealisasinya di bana, kebebasan mutlak, ya. Nah, kebebasan yang tertinggi, ya, di mana tidak ada lagi hawa nafsu, padamnya kebencian, padamnya kekotoran batin. Jadi, nibbana itu tujuan kita terakhir. Ya, jadi kalau orang Buddha mah, kalau mati cita-citanya masuk apa? Nibbana. Masuk surga gampang nggak buat orang Buddha? Gampang. Among Buddha ada berapa alam? 31 alam. Yang jelek berapa? 4. Apa aja? Peta, asura, binatang, neraka. 4. Yang 4 dari 31, 27 bagus ya. Jadi manusia kan lumayan lah ya. Walaupun gak jadi dewa ya. Lumayan kan? Jadi kalau ada pas mati, celak. Di depan ada 31 pintu. Yang kemungkinan besar nggak dapat yang bagus? Bagus kemungkinan besar. Kecuali emang Garuka Kama membunuh orang tua segala macam itu pasti masuk neraka, itu nggak ada pilihan lain. Jadi masih bagus. Ya, kalau pilihannya cuma 2 coba bayangin, surga dan neraka. Hati-hati, salah pilih nggak bisa balik lagi. Kita kalau salah pilih bisa balik lagi nggak? Masih kita salah nih, masuk alam peta, alam binatang, bisa balik lagi nggak? Bisa tuh nimbal lahir lagi. Jadi kalau di sekolah mah kita namanya remedial ya. Itu untuk makanya saya mau jadi agama Buddha begitu. Udah aduh kejeblak, jatuh di alam binatang. Mudah-mudahan jadi anabul yang kalau kesalahan aja 300.000. Gitu kan? Nanti saya mudah-mudahan setelah itu bisa jadi manusia lagi, bisa jadi dewa, bisa jadi masuk ke alam nibbana. Masih mending kan? Tapi kalau punya 2 nggak bisa keluar lagi, repot nggak? Repot itu. Ingetin. Kalau saya bilang neraka itu di sebelah kanan, pintu sebelah kanan. Ya, kalau surga itu pintu sebelah kiri. Ingetin. Nanti pas sudah ketemu pintu 2 bingung.
ini kanannya saya apa kanannya Romo nih? Itu bisa salah masuk. Ya udah gitu, pokoknya kita lebih enak bisa 31 alam ya. Nah, bisa lenyap kan berarti kan? Sang Buddha bilang ada duka, ada sumbernya dan itu bisa lenyap. Nah, tinggal jalannya gimana lenyapnya. Ya. Nah, Sang Buddha ngajarin ada jalan mulia berunsur 8. Jadi bukan 8 jalan utama. Oh, 8 jalan utama ada 1, 2, 3, 4, 8 jalur. Ini mah enggak. Jalannya 1 tapi unsurnya 8. Jadi ada aspal, ada kerikil, ada itu 8 itu dibentuknya. Ya, jalannya cuma 1. Ya, 8 jalan jalan mulia berunsur 8 atau kita sebut dengan jalan tengah. Apa aja? Yang pertama adalah pandangan yang benar. Yang kedua pikiran yang benar. Ya, pandangan yang benar dulu, baru bisa punya pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, ya, mata pencaharian yang benar, usaha yang benar, perhatian yang benar, konsentrasi yang benar. Kalau bisa jalan 8 ini, masuk nibbana. Susah nggak? Susah sih, ya. Nah, contohnya pandangan benar. Mengerti tentang 4 kebenaran mulia. Mengerti tentang apa perbuatan baik, apa perbuatan buruk. Harus ngerti tuh. Ya, kadang-kadang samar itu. Ini baik apa buruk ya. Nah, kita mengerti tentang anicca, anatta, ketidakkekalan dan sebagainya. Itu pandangan benar. Ya, kita harus punya pandangan yang benar. Kalau pandangannya udah salah, ya udah salah semua jadinya, ya. Terus yang kedua, pikiran yang benar. Nah, ini susah jadi orang Buddha. Belum berbuat aja, belum berucap aja, baru mikir aja udah ada karmanya. Susah kan? Nah, ini jaga. Ya, jangan sampai punya pikiran-pikiran jahat. Ini orang mah jahat sama gua. Ya, gua sumpahin dia. Nah, itu udah kena tuh. Udah kena tuh. Walaupun dianya kita belum ngomong sama dia. Gua sumpahin lu gitu, belum tuh. Apalagi gua tabrakin lu gitu, belum. Tapi udah kepikiran aja udah karma itu. Ya, udah dicatat tuh. Set. Hati-hati. Ya, pikiran harus benar. Ya. Terus perkataan tuh harus benar. Ya, harus benar. Jadi ada nggak dosa bohong yang putih gitu? Boleh bohong kalau buat kebaikan, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Cuman ngomongnya aja supaya nggak bohong. Ya, gitu kan? Pernah dengar nggak cerita? Ini ada raja sama istrinya permaisuri. Ya, dia rajin banget berdana segala macam. Terus pas permaisurinya meninggal, Sang Buddha lihat, ini si permaisuri pernah berbuat kesalahan. Ya, sehingga lahir di alam menderita. Nah, si raja kan tahu Sang Buddha bisa melihat kan. Dia cari-cari Sang Buddha. Nah, Sang Buddha kalau pas ditanya sama raja, istri saya sekarang lahir di mana? Boleh bohong nggak? Enggak. Kalau dibilang di alam menderita, rajanya kecewa nggak? Kecewa, harus selama ini udah bangun wihara, bantu Sang Buddha, sekarang masih saya begitu. Jadi saya gimana? Sang Buddha tahu dia. Sang Buddha menghindar dulu. Dan dia tahu kan orang dia baik, tapi dia pas pikiran terakhirnya jelek kan. Dia lahirnya lama nggak di alam jelek? Enggak. Pas lama dia lahir di alam baik. Alam baik, terus raja pas cari dia ketemu. Raja bilang, Sang Buddha kemana aja sih? Mau dicari susah amat gitu. Kenapa? Gitu. Saya mau tanya, istri saya gimana lahirnya? Enggak, bagus kan di alam, istrinya lahir di alam yang bahagia. Senang nggak rajanya? Seneng. Bohong nggak Sang Buddha? Enggak, karena udah lahir tempat yang baik. Nah, itu kayak gitu. Ya, lu jangan bilang, nanti kalau orang pinjol, tukang kredit datang, lagi utang, bilangin ya, mama nggak ada ya. Terus anaknya bilang, mama kamu kemana? Kata mama nggak ada. Anaknya nggak bohong, mamanya yang bohong. Ya, nah perbuatan yang benar, ya hindari terutama pembunuhan, pencurian, pencinahan. Ya, orang Buddha tuh paling hebat banget. Boro-boro mau bunuh orang, bunuh semut aja nggak tega, betul nggak? Ada semut yang tiup, betul nggak? Awas jangan plok. Tapi nyamuk suka tiba-tiba plok. Kalau nggak sadar nggak ada tanha. Kecuali udah incer. Nih yang tadi nih gigit gue, lo hati lo gitu. Jangan. Ya, kalau bisa dihindari. Di function, saya kalau ketemu kacau di rumah, isi anak saya teriak-teriak. Pakai baygon segala macam, nggak usah. Saya bilang, saya cuma perlu plastik 1. Saya comot aja, cep, slap balikin, terus function keluar rumah. Function kan itu, nggak dibunuh sama saya, di function. Nah itu seperti itu. Ya, jangan sebut kalau bisa usahain jangan membunuh kalau bisa. Ya. Dan kalau kita bisa dengan batin ya, kita bisa ngomong loh sama binatang. Ya, kayak musim panasnya belum lama ini, itu AC saya pas saya nyalain waktu mau praktek,
semutnya banyak keluar. Mungkin dia kepanasan, dia masuk dalam AC. Terus saya matiin. Terus sebelum pulang praktek saya bilang sama dia, mendingan kamu malam ini pergi semuanya. Besok kamu pasti dibersihin sama pembantu saya, si mas yang 60 kilo itu. Ya udah, kamu pergi aja. Saya bilang, ya. Terus saya pesen, mas kalau besok ada jangan dibunuh, disapu aja ya. Si masnya, saya lapor, nggak ada semut tuh sama sekali. Supaya dia dengar pergi di semuanya daripada mati dia. Itu seperti itu. Ya. Saya bilang, aduh kalau saya bisa bahasa binatang mah enak banget. Karena kesel juga, ini semut di mana-mana. Kalau kita ngomong, lu maunya apa sih? Mau makan? Iya, gua kasih makan tapi di luar aja ya. Enak kan ya? Tapi susah kita nggak bisa ngomong masih kalah ya. Nah kalau sama Buddha udah bisa kayak gitu tuh. Nah penghidupan yang benar adalah menghindari cara yang salah dalam penghidupan. Tidak mencelakakan atau merugikan orang lain. Itu cara penghidupan yang benar. Jadi debt collector, bener gak sih tuh? Nggak bener orang diuber-uber, dirampas mobilnya segala macam. Ya, penipuan, ya pasti salah. Ketidaksetiaan, ya, kecurangan, memungut bunga yang tinggi, jadi lintah darat. Ya, nah 5 macam perdagangan yang harus dihindari. Berdagang alat atau senjata nggak boleh. Terus yang tukang golok, gimana kalau kita mau beli golok nggak ada yang jual, mau beli pisau nggak ada yang jual gimana gitu, ya. Makhluk hidup nggak boleh. Nah, jadi saya bilang sama teman saya hati-hati, dia suka kan anabulnya kan diberanakin itu dijual, itu juga sebetulnya nggak boleh. Ya. Kalau burung walet gimana? Sarang burung walet. Kalau kita ambil sarangnya, kita ada merugikan nggak? Merugikan. Anak ini nggak bisa disarang itu kan? Mati nggak? Mati. Ya jadi pikir-pikir. Ya. Daging, minuman yang memabukkan dan racun itu nggak boleh. Ya, termasuk adalah nelayan dan pemburu. Nah, tapi kita harus bijaksana. Dok, saya emang dari dulu kerjain nelayan, saya nggak punya keahlian lain, gimana dok? Gitu. Itu pelan-pelan dia harus sadari. Cari kerjaan lain gitu. Misalnya saya nelayan, bapak kalau jaringnya rusak, bapak betulin sama siapa? Betulin sendiri. Jadi bapak bisa bikin jaring, bisa. Udah bapak bikin jaring aja deh gitu. Atau bapak jadi pengusaha perahunya aja. Nah, itu seperti itu. Ya, pemburu juga begitu. Ya, jadi itu yang harus dihindari. Nah kalau misalnya tadi, kalau ibu-ibu diundang makan nih sama Romo Jimmy, makan seafood yang fresh, gimana tuh? Membunuh nggak? Mau makan apa? Mau pilih apa? Udang, kepiting, kerang, ikan, masih fresh semuanya. Mau pilih apa? Nggak ada, nggak boleh. Gimana caranya? Kalau caranya gini, saya waktu diundang ya, saya pergi ke Batam kan fresh tuh ya. Saya diundang untuk bukan ceramah Buddhis, tapi saya menerangkan tentang ketenaga kerjaan undang-undang. Waktu diundang kita bertujuh. Waktu mau makan, terus saya tanyain, Erdi mau makan apa gitu? Terserah, saya bilang gitu aja. Terus satu lagi juga terserah. Jadi berdua nih nggak mau, yang berlima pergi, set nyari segala macam, kerang, kepiting, milih. Terus saya tanya sama teman saya, lu kenapa nggak milih? Lu kenapa? Karena gue Buddha, gue nggak mau milih. Gue juga Buddha, kata ternyata Buddha juga dia. Iya, terus teman-teman datang, udah selesai nih, udah pilih, lagi tunggu makan. Lu berdua kenapa sih katanya? Nggak mau milih, mau makan apa? Tuh gue di Buddha tuh nggak boleh, kalau gue milih berarti gue yang bunuh, iya kan? Gue mau kepiting, gue mau ikan, berarti saya yang bunuh. Tapi kalau lu yang pilihin, terserah lu yang bunuh, gue tinggal makan doang. Saya bilang, lu curang ya berdua ya kata gitu. Nah itu kayak gitu, itu salah satu triknya supaya aman gitu ya. Jadi jangan punya keinginan apa, udahlah, jangan, aduh mudah-mudahan dipilihin kepiting nih, jangan tuh udah pikiran tuh. Ya jangan ya, jadi itu salah satu. Nah upaya yang benar, itu dengan mengerahkan kekuatan, kemauan untuk mencegah timbulnya unsur-unsur yang tidak baik dalam batin. Melenyapkan unsur-unsur yang tidak baik dan membangkitkan unsur-unsur yang baik dan mengembangkannya. Itu upaya yang benar. Ya. Jadi dokter itu paling enak makanya. Ya, saya bisa mencegah orang jangan sampai sakit. Ya, jangan sampai orang sakit terus saya obatin. Itu enak tuh banyak. Tapi saya juga bisa jadi jahat. Saya minta uang yang banyak, itu nggak boleh juga tuh. Ya, jadi komersil dan sebagainya. Dok udah sih dok gratis aja dok. Mau sih. Tapi istri saya enak, saya makan apa nanti gitu kan ya. Nggak bisa juga kalau saya jadi udah kayak jadi banteng gitu, bisa mengobatin, mau kali saya gratis aja, kalau saya juga nggak perlu uang gitu. Tapi saya mesti punya kewajiban gitu. Tapi ya udah jangan untung gede-gede gitu. Nah yang penting orang bisa selamat gitu, bantuin orang gitu. Kalau sakit
pilihan dokter yang bagus, rumah sakit yang baik, gimana caranya, itu seperti itu. Ya, semua perbuatan baik yang kita lakukan, ingat, jangan kita ingat harus meminta balas dari dia. Saya nolongin ibu, nanti pokoknya ibu mesti balas saya, enggak. Ya, saya ngalamin waktu saya sakit, itu balasan datangnya itu bukan dari orang yang kita ini, tapi dari orang lain yang kita nggak duga. Sehingga saya banyak kemudahan seperti itu. Ya, saya mau habis sakit, waktu mau operasi, saya cari dokter bedah yang paling bagus. Semua teman-teman kasih tahu, namanya semua sama, Dokter Wifanto, gitu, misalnya. Ya udah, saya ke dia gitu. Sampai dia mau operasi, saya bilang gini, kamu siapa sih? Emang kenapa dok? Tahu nggak? Banyak amat yang nitipin kamu katanya gitu. Nah itu seperti itu. Pas habis dioperasi, saya musik di kemo, itu saya mesti ketemu profesor. Nah profesor itu mau ketemu dia mesti sebulan baru bisa dapat. Paling cepat setengah bulan. Aduh gimana ya? Saya ingat dia praktek di rumah sakit yang direkturnya saya kenal. Saya telepon. Aku mau profesor itu gimana nih? Oh besok. Langsung besok aja dia. Dimasukin namanya saya selipin. Udah ketemu profesor. Waduh kamu mesti di PET scan tau gak? Di scan seluruh badan. Nanti baru bisa kasih obat yang cocok. Aduh untuk PET scan itu masih 2 minggu. Karena waktu itu yang punya Darmais sama MRCC doang. Saya udah banyak lumayan. Ya gimana 2 minggu? Pas saya keluar dari ruangnya profesor, teman saya, dokter radiologi lewat. Tadi kenapa lu? Kanker. Terus dokter mesti PET scan dulu. Tapi tadi udah telepon, mesti nunggu 2 minggu. Nggak usah. Dia telepon ke MRCC. Pokoknya teman gua mesti besok. Coba gitu. Pokoknya aja dia. Dapat saya, diselipin jam 2. Semua pengen tolong. Terus profesor bilang, punya BPJS? Punya. Pakai BPJS. Mahal katanya. Untuk kemo. Ya, aduh BPJS nungguin setengah mati. Makanya saya bilang, orang tuh banyak yang nyesel, banyak yang mati karena pakai BPJS. Hari ini datang ya jam 7 pagi cuma buat ambil darah. Begitu pulang. Terus besok datang lagi jam 7 pagi nanti buat ngantri kamar. Coba kalau rumahnya dekat, kalau rumahnya jauh bisa mati lagi tuh orang. Bukan matinya karena kanker, karena bolak-balik kecapean mati dia. Nah, kayak gitu. Ngantrinya lama lagi kayak gitu. Nah, karena baik di rumah sakit MSC, gak tahu ada teman saya dititipin ke bagian pendaftaran. Waktu saya mau didaftarin aja, enak ya. Ih dokter mau curang, bukan itu mah karma baik, saya nggak minta. Nggak nyurangin orang, nggak rugiin orang, saya mau. Itu kayak gitu. Ya, pasti dicatat, pasti. Seperti itu. Nggak mungkin lewat. Makanya sering-sering berbuat baik. Ya. Kalau udah berbuat baik, jangan lupa diapain? Pelimpahan jasa. Itu paling penting. Rugi nggak kita udah dapat, kita limpahin jasa kita? Nggak rugi. Nggak rugi, jangan takut. Ya, kita malah langsung berlipat-lipat nantinya. Langsung limpahin jasa. Ya, bisa kalau saya berbuat begini, saya ngomong, semoga jasa ini terlimpah buat mama saya. Gitu. Ya. Nah, kita umat Buddha beruntung kita bisa melimpahkan jasa. Dan orang yang sudah mati yang dia terima adalah limpahan jasa. Bukan dari duit-duit satu kantong, satu koper, itu nggak ada. Kita limpahkan kejahatan, mudah-mudahan sih yang bisa terima kan cuma yang di alam peta doang ya. Betul ya Pak Jimmy ya. Nah kalau alam lain nggak bisa dia. Nah tapi mudah-mudahan mama saya nggak di situ gitu ya. Tapi kalau siapa tahu yang punya ikatan karma dengan saya bisa menerima, dia seneng tuh. Nah dengan senang mendengarkan itu dia ingat karma baiknya, dia bisa lahir tempat yang lebih baik. Itu seperti itu. Ya jangan rugi. Pokoknya malah kita harus limpahin jasa supaya berlipat-lipat lagi. Ya. Upaya yang benar udah, perhatian yang benar. Itu pengamatan terhadap segala gerak-gerik jasmani, perasaan, pikiran, bentuk pikiran, sebagainya. Itu kita harus rasakan. Makanya kita bilang sati. Gitu. Harus. Saya lagi ngapain nih? Kata Bante Utamo selalu bertanya, saya lagi ngapain sekarang? Saya lagi ngapain? Supaya kita sati. Ibu-ibu selalu begitu Pak. Pernah nggak udah jalan, udah mau ke pasar, udah sampai tengah jalan mikir, tadi kompor udah dimatiin belum ya? Balik lagi. Udah lagi jalan lagi, tadi rumah udah dikunci belum ya? Pernah nggak begitu? Karena melakukannya nggak pakai sati. Caranya gimana? Kalau matiin kompor bilang, saya sudah mematikan kompor, cetek. Saya sudah mengunci pintu, cetek, gitu. Jadi kalau tanya, udah kunci pintu belum? Udah, tadi aku udah bilang, aku udah kunci pintu. Biarin orang bilang, ih kamu kayak orang bego. Biarin. Daripada balik lagi, lebih bego lagi kan. Apalagi nggak balik, rumahnya kebakaran, rumahnya kemalingan. Nah begitu. Ya. Saya kalau udah keluar dari mobil, cek. Udah, saya buka, cetak lagi kuncinya, pintunya. Udah, terus kacanya dicek. Oh udah beres. Kenapa? Saya pernah pintunya dikunci.
kaca sebelah saya nggak tutup, terbuka. Yang saya ingat di ICE tuh, lagi ada pameran. Ini satpam duduk kayak di situ. Pak ngapain Pak nungguin mobil saya? Bapak kacanya nggak ketutup satu, saya tungguin katanya. Tuh Bang Untung dapet orang baik tuh, karena baik saya. Jadi sekarang yang penting keliling dulu, kaca udah beres, pintu udah bisa buka baru jalan. Istri saya kalau nanya, udah kayak mall begini. Tadi pintu mobil udah dikunci belum? Telat nanyanya. Saya bilang gitu, udah di mall. Tadi aku udah bilang udah dikunci. Jadi inget, aku udah kunci pintu, aku udah matiin kompor, aku udah cabut listrik, itu seperti itu. Ya, sati. Konsentrasi benar, berdasarkan pada pikiran yang benar, pusat pada objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin. Ya, dan salah satu melakukan meditasi seperti itu. Kita bisa menghilangkan semua kekotoran batin kita. Ya. Jadi banyak amat 8 nggak hafal. Ada yang udah hafal belum tadi? Pandangan yang benar, pikiran yang benar, perbuatan yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, atau pencarian yang benar, upaya yang benar, perhatian yang benar, konsentrasi yang benar. Masih banyak yang nggak hafal. 8 kebanyakan. Sang Buddha bilang disingkat jadi 3 aja. Yang nomor 1, nomor 2 jadi panya. 3, 4, 5, 6 itu jadi sila. 7, 8 jadi samadhi. Masih susah juga katanya. Akhirnya ingat apa yang diajarkan pada Magga Puja oleh Sang Buddha. Kepada 1250 arahat yang datang tanpa diundang. Tanpa diundang ya. Pulang tidak diantar, itu menjalangkung. Hebat kan zaman dulu. Nggak ada WA, nggak ada apa. Sang Buddha bisa ngumpul 1250 orang datang pada saat yang sama. Nggak ada yang molor. Nah itu Sang Buddha bicara tentang apa? Paling gampang gitu. Jangan berbuat jahat. Terus perbanyaklah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran itu. Kalau bilang agama Buddha susah. Enggak, gampang gitu. Cuman nggak boleh berbuat jahat, tambahkan kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Udah jadi umat Buddha. Susah nggak? Enggak. Ya, nggak susah jadi umat Buddha mah. Betul ya? Nah ini tadi ya. Jadi yang tadi saya omong tuh cuma tadi ya. Ada duka, ada sumbernya, bisa dilenyapkan, ada jalannya. Ya, Sang Buddha tuh kasih jalan. Nah, saya mau tanya nih. Sang Buddha tuh juru selamat apa bukan? Kalau bukan ngapain di sini? Gak ada yang bisa nyelamatin ibu-ibu. Iya, betul. Gak bisa. Sang Buddha menggotong ibu-ibu satu-satu. Gak kuat Sang Buddha. Orang apalagi umat manusia sekarang berapa miliar. Yang bisa adalah kita sendiri yang menolong diri kita sendiri. Ya. Sang Buddha cuma mau kasih jalan doang. Ibu, nanti kamu pulang lewat jalan itu ya. Saya mau lewat sini. Oh iya bisa juga boleh. Lewat situ nggak ada pintu Bu. Itu seperti itu. Sang Buddha hanya menunjukkan jalan. Ya. Nah sebetulnya Sang Buddha itu sama dengan dokter. Betul nggak? Karena dokter aja jadi dokter sama-sama yang Sang Buddha. Betul. Sang Buddha itu mendiagnosa penyakit. Ternyata betul kan? Bahwa hidup ini ada duka. Itu diagnosa satu penyakitnya tuh. Terus Sang Buddha bilang ada penyebabnya loh tadi kan. Tanha, loba, dosa, moha. Terus penyakitnya bisa disembuhkan dok? Bisa. Atau nggak bisa gitu ya. Terus kasih resep kan. 8 jalan mulia berunsur 8. Itu. Ya. Itu Sang Buddha. Bukan juru selamat. Jadi kalau misalnya ada pasien. Ya, pasien itu udah berobat kemana-mana. Nggak sembuh-sembuh. Saya kasih obat sembuh. Terus kira-kira 2-3 bulan kemudian temannya datang. Dok masih ingat nggak dok sama pasien A? Aduh yang mana ya lupa saya bilang gitu. Itu selalu begitu tuh. Ya, ibu-ibu tuh kalau berobat sama saya gini bilang, dok, saya nanya namanya lagi. Ibu namanya siapa ya? Ih si dokter mah. Saya udah berobat ke sama dokter mau udah 10 kali ada. Nanya dulu namanya. Masa dokter nggak inget-inget? Bu, saya mah kalau ibu-ibu apalagi tua saya emang nggak inget. Kalau cakep saya inget gitu. Padahal emang nggak inget saya mah. Ya nggak inget saya gitu. Nah, saya bilang siapa ya? Oh lupa. Iya dok. Dia ngomong di luar bahwa dokter juru selamatnya. Kalau nggak ada dokter dia mati. Oh saya ingat. Dia kena tipes saya bilang. Iya. Nah waktu itu saya diagnosa tipes. Kenapa? Saya tahu kalau tipes itu panasnya kapan? Sore betul. Kalau udah maghrib dia panas. Kalau pagi mah nggak panas. Jadi kadang-kadang zaman dulu ini mah kesambet nih. Setiap habis maghrib panas gitu ya. Memang begitu.
Karena kumannya kerjanya malam. Kalau orang shift masih malam tuh orang pabrik mah. Ya, jadi pagi enggak. Karena sebetulnya ada luka di ususnya. Ya, jadi pagi dia berdiam istirahat, malam baru dia ngamuk. Jadi kalau pagi nggak panas, nih ibu-ibu nih kerja ini, kerja itu, kerja ini, terus malam akan tambah panas lagi. Jadi mesti istirahat supaya ususnya diem. Nah itu saya tahu ini tipes nih bu. Tipes ada penyebabnya, ada namanya salmonella. Nih bu, saya kasih antibiotiknya ya bu ya. Nah, antibiotik ini mesti diminum 4 kali sehari, pagi, siang, sore, malam. Ya, jangan lupa. Ya, saya mesti diminum paling enggak nih selama 5 hari, nggak boleh dikurangin, gitu ya. Dia rajin minum tepat waktu 4 kali sehari. Terus jangan makan yang pedas-pedas, yang asam-asam, jangan yang keras-keras, istirahat ya supaya ususnya bisa istirahat. Ya. Nah, dia sembuh. Yang sembuhin dia siapa? Diri sendiri. Saya udah kasih tahu kumannya salmonella, antibiotiknya dia nggak minum. Mati nggak kumannya? Enggak. Dia minum obatnya, tapi dia nggak mau istirahat. Kerja terus ini mumpung pagi nggak panas. Ususnya jadi luka, tambah parah bocor, mati dia malah. Ya, yang nyelamatin dia sendiri, bukan saya. Saya bukan juru selamat. Saya hanya seperti Sang Buddha menunjukkan jalan dan obatnya. Nah itu seperti itu Sang Buddha. Jadi jangan terkecoh, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita selain diri kita sendiri. Betul? Ya. Pasti sembuh, belum tentu. Ya, percaya dan yakin pada dokternya. Jadi kalau ibu-ibu nggak yakin sama dokter, jangan berobat ke dokter itu. Betul nggak? Apalagi dokter anak. Dokter anak tuh kadang ngeliat dokternya udah sembuh. Ya, orang tua juga begitu. Pasien saya kebanyakan nenek-nenek. Ya, kalau saya mau pergi, saya kan OB jalan tadi. Saya pergi seminggu. Wah, datang nenek udah ngamuk-ngamuk ngantri. Dokter kemana aja sih? Jalan-jalan melulu katanya. Saya sakit tahu dok. Ih udah seminggu, kan saya ada penggantinya. Kenapa nggak ke penggantinya? Nggak mau kalau belum ketemu dokter katanya gitu. Anaknya bilang, ya dia mah obatnya nggak diminum, ketemu dokter juga sembuh, ntar pulang katanya gitu. Yang kasihan yang gantiin saya, pas buka pintu, bukan dokter Erli, pulang lagi dia. Itu kayak gitu. Ya cuman tadi yakin nggak? Kalau yakin tuh biasanya udah 50% sembuh tuh. Resepnya ditebus nggak, diminum nggak gitu. Ya saya waktu di Ciomas, itu kan jauh, obat nggak ada nih. Aduh mesti diresepin, saya resepin tulis. Bu, saya nggak ada obat ini, di puskesmas juga nggak ada. Ya, nggak ada apotek di Ciomas waktu itu. Tolong beli di Serang ya, gitu. Udah. Saya ketemu lagi sama dia. Ih, udah sehat ya, udah. Obatnya mahal nggak sih waktu itu? Loh, emang dibeli dok? Loh, emang nggak dibeli diapain? Saya bakar dok, saya minum airnya. Dia kira kali. Sembuh tapi karena dia yakin gitu. Nah itu seperti itu ya. Nah, minum obatnya sesuai dosis, patuhi nasihat dokter. Itu baru bisa sembuh. Tapi bisa juga nggak sembuh gitu. Kalau misalnya tadi kalau kanker stadium 4 itu bisa nggak sembuh. Ya, tapi kalau saya ngomong cepat mati nggak dia? Pengalaman mertua saya, ya ketahuan kena kanker udah stadium 4 udah ke tulang. Terus dokter bilang ini mah paling 6 bulan lagi katanya. Terus saya bilang sama semua jangan ngomong ya, udah biarin aja. Nah jadi mertua saya, oh dia nggak tahu sakitnya apa, nggak apa-apa sakit tulang rematik aja gitu. Terus tanya sama dokter, dok anak saya ngajak saya jalan-jalan ke Hong Kong boleh nggak? Boleh. Dok, saya makan durian boleh nggak? Boleh. Makan kambing nggak? Boleh. Orang mau tinggal 6 bulan masa nggak boleh? Apa juga boleh gitu kan? Tahan sampai berapa tahun? 4 tahun kalau dia nggak tahu. Ya 4 tahun dia tahan. Seperti itu. Jadi ada lagi, satu lagi karyawan saya. Satu hari ngerokok bisa 3-4 bungkus coba. Kalau udah ketemu saya di pabrik, kabur dia, nggak mau takut diomelin. Kabur, shit ngilang. Tiba-tiba kena kanker paru. Udah stadium 4 juga. Kata dokter, umurnya tinggal sebulan. Wah, dirawat, istri udah bilang, jangan ada yang nengokin. Setiap kali temennya nengokin, pasti dia nangis. Ingat ya, kalau nengokin orang sakit jangan tanya, sakit apa sih? Jangan, hibur dia gitu. Ya, sakit apa sih? Saya sakit kanker paru. Wah gawat dong. Iya, umur saya tinggal sebulan. Nangis gak? Nangis. Jangan. Waktu saya datang, dokter ngapain datang kata istrinya? Ya saya mau lihat aja, dia kan karyawan saya juga gitu. Pas ketemu nangis dia, dok umur saya tinggal sebulan. Ih bagus saya bilang. Istrinya marah, dia juga marah. Kok bagus tinggal sebulan? Bagus kamu tahu umur kamu tinggal sebulan. Kamu bisa berbuat baik segala macam selama sebulan. Daripada saya nggak tahu, ya kan? Nggak tahu kapan matinya. Mungkin lebih cepat dari kamu belum sebulan. Dia mikir iya juga ya. Jadi semangat dia. Sampai akhirnya dia dirawat. 2 bulan kemudian dia bisa datang ke pabrik. Walaupun belum bisa kerja ya, datang.
Tahu nggak dia ngapain? Dia nongkrong di tempat orang merokok. Setiap orang merokok atau diomelin. Mau mati ya kayak saya ya, mati ya saya. Orang nggak ngerokok semua. Ya, sampai berapa bulan? 4 bulan dia mati. 4 bulan baru mati. Tapi mati dengan senang dia. Karena dia berbuat baik segala macam. Cuman sayang saya nyesel ya, kenapa? Saya nggak pasang foto dia waktu dia marah-marah di tempat merokok. Supaya yang waktu dia tak kabur gitu. Jadi sekarang orang ngerokok lagi tetap. Ya, nah itu seperti itu. Ya, jadi ya harus bijaksana, harus tahu bagaimana kalau saya bicara dengan pasien dan segalanya. Nah ibu juga begitu. Ya, nggak perlu berbohong. Ya. Oke, ada pertanyaan. Saya sudah selesai. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Jangan susah-susah. Nah, kehidupan sehari-hari aja. Ya, Ibu. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Sudah pintar semua ya? Iya. Berarti minggu depan kalau kita merayakan Asada, udah ngerti ya? Kita rayakin apa sih ini? Kita beruntung Sang Buddha masih mau mengajarkan kepada kita. Untung ada Brahma Sahampati yang bilang sama Sang Buddha. Kalau Brahma Sahampati nggak bilang, kita nggak pernah dapat ajaran Sang Buddha. Ya, yang beruntung. Nah karena beruntung kita sebagai umat Buddha sering-sering ke wihara. Ke wihara itu kita kayak ngecas baterai. Kita kalau handphone perlu dicas. Kan umat Buddha itulah umat Buddha. Ada bagus ada jeleknya. Umat Buddha kalau nggak ke wihara dosa nggak? Nggak dosa pakai kata kutip ya. Bersalah nggak? Enggak. Sang Buddha nggak bilang kamu setiap minggu harus ke wihara. Nggak ada. Tapi kita butuh nggak? Butuh. Kita perlu dicas baterai kita. Kita datang, kita ngecas, dengerin kayak gini, kita bisa diskusi. Harusnya diskusi. Jangan percaya apa yang saya ngomong. Mungkin saya bohong. Ya, jangan dipercaya. Harus saya tanya. Diskusi supaya kita punya pemahaman yang benar, ya tadi pandangan yang benar, pikiran yang benar segala macam, itu baru bisa jalan. Ya, jadi kita beruntung mendengarkan ajaran Sang Buddha. Ya, tapi banyak dari kita juga terlalu sibuk. Sang Buddha bilang kalau kita mau keluar dari pasal penderitaan itu pintunya loh. Tapi kita masih senang di sini. Ya, masih main-main, masih ini, masih itu, masih. Jadi gak keluar-keluar tuh dari pintu ini gitu. Ayo sekarang udah tahu nih jalannya ke situ. Pelan-pelan lah deketin lah gitu. Ya. Deketin ke situ supaya kita paling enggak kita bisa lahir di alam yang lebih baik dan sebagainya. Tapi kesempatan untuk mencapai nibbana paling besar di alam manusia. Betul ya Romo ya? Kenapa? Di alam manusia kita masih bisa ketemu orang-orang yang tidak beruntung, yang menderita, yang kita bisa tolong. Kalau di alam dewa kita nggak bisa nolong siapa-siapa. Saya sama Romo masuk menjadi dewa. Mau nolong Romo apa? Romo, saya bisa deh. Kalau saya bayangin mobil, saya bisa dapat mobil. Saya juga bisa. Saya kalau bayangin makan burger, saya dapat burger. Saya juga bisa. Sama nggak bisa. Tapi kalau manusia kan kita bisa. Ini kesempatan kita. Kalau kita punya, kita bisa bagi orang segala macam. Kita bisa berbuat kebaikan. Nah di zaman inilah kita bisa sebagai manusia kita bisa lahir. Susah nggak lahir sebagai manusia? Susah sekali. Ya, susah sekali. Kayak penyu buta ya, umurnya 100 tahun, berapa tahun tuh ya? Dia harus masuk ke dalam lingkaran tengah laut. Susah banget dia lahir sebagai manusia. Nah beruntung kita lahir sebagai manusia, manfaatkanlah. Ya, kalau kita bisa nonton Dracin berjam-jam, itu bisa khatam baca Tripitaka. Iya, khatam tau ya? Tamat baca Tripitaka. Nah Tripitaka sekarang ada di handphone bisa ya? Oh ya. Nah, bisa kita baca semuanya. Aduh kata-katanya susah. Kan berulang-ulang. Udah baca aja ambil intisarinya gitu. Kita nggak usah hafalin. Kita kan masih sebagai umat awam, tapi kita ambil intisarinya. Umat awam bisa jadi masuk nibbana nggak? Bisa, Sang Buddha bilang. Bukan hanya pertapa, bukan hanya sebagai biku. Tapi kalau sebagai biku, itu sudah jalan tol enaknya lebih cepat. Kita masih jalan kampung, belok sini, belok sana. Nah itu kita. Ya. Nah makanya kalau kita jadi umat awam, bantu biku kita juga. Jangan bebani biku kita dengan keduniawian. Ya. Jangan goda biku kita dengan keduniawian supaya beliau bisa cepat mencapai jalan yang lebih baik, pencerahan lebih baik. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Ya. Semoga kasih tahu yang nggak datang. 2 bis lagi ditungguin gitu ya. Romo Jimmy udah bilang kalau yang full nggak ada bolosnya gratis.
Nggak ada bolos tapi ya Romo ya. Setiap kegiatan ya. Tanggung jawabnya Romo Jimmy bukan saya. Saya cuma kasih jalan aja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.